Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat yang telah diturunkan kepada kita. Sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah tersebut kita masih bisa menjalankan semua aktivitas kita dengan baik. Kita masih bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah dengan baik. Itu wajib kita syukuri untuk menjadikan kita seorang abdan syakura di hadapan Allah. Dan untuk mendapatkan tambahan-tambahan nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berangkai salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada beliau kita termasuk umatnya yang berhak mendapat syafaat dari beliau, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia pasti akan kembali kepada Allah. Tapi sebelum mereka sampai kepada yaumul hisab, mereka terlebih dahulu akan memasuki alam barzakh. Di mana alam barzakh ini adalah alam setelah dunia. Alam setelah kehidupan atau setelah kita mati dan kembali kepada Allah. Begitu banyak cerita-cerita yang mengatakan bahwasanya orang yang tidak baik kesehariannya, ibadahnya tidak baik, selalu berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah, akan mendapatkan siksa kubur yang begitu dahsyat. Itu sangat mengerikan. Dan kita yang tahu akan cerita seperti itu, kalau masih tidak percaya, mau apa lagi? Berarti keimanan dalam diri kita itu amat tipis. Munkar, nakir adalah malaikat yang akan menanyakan manusia ketika dia sudah masuk ke dalam alam barzakh. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa selamat dari pertanyaan para malaikat? Bagaimana kita bisa selamat dari siksa kubur ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada sebuah cerita. Ada segerombolan orang tengah malam melewati suatu kuburan. Ketika mereka lewat kuburan itu, mereka menoleh, ternyata ada satu kuburan yang dari kuburan itu keluar sinar yang begitu menyilaukan. Kemudian kuburan itu ditandai oleh orang-orang tersebut. Dan paginya pergilah orang tersebut ke kuburan yang pada malam harinya mengeluarkan sinar yang begitu menakjubkan. Dan diketahui bahwa itu adalah kuburan si fulan. Dan pergilah orang-orang ini ke rumah si fulan tersebut dan bertanya kepada istrinya, "Mohon maaf ibu, mau tanya, apa sih amalan dari bapak tersebut? Kok saya melihat kuburannya mengeluarkan sinar yang begitu menakjubkan? Mungkin ada amalan-amalan khusus yang
sepertinya amalan itu membebaskan bapak tersebut dari siksa kubur. Subhanallah, si ibu hanya bisa menjawab, bapak itu orang biasa, bapak itu tidak tahu apa-apa. Jangankan hukum-hukum Islam, baca Al-Quran saja bapak itu tidak bisa. Tapi ada suatu keistimewaan dari bapak yang dia selalu lakukan sebelum dia tidur. Dia mengambil wudhu. Setelah mengambil wudhu, dia pegang Al-Quran. Dan dia cium Al-Quran tersebut dan berkata, mohon maaf karena saya tidak bisa mempelajari kamu. Itu kelalaian saya sehingga saya tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi cintanya kepada Al-Quran begitu besar sampai Al-Quran itu lusuh. Al-Quran itu banyak tetesan air mata dari si bapak ini. Ternyata dengan cintanya seseorang kepada Al-Quran itu bisa menyelamatkan orang dari siksa kubur. Dan itu semua manusia ingin selamat dari hal seperti ini. Apalagi amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Yang mana itu merupakan sesuatu yang pasti terjadi kepada semua manusia kalau amal ibadahnya tidak baik. Ternyata ketika kita mengistiqomahkan salah satu surat di dalam Al-Quran yang bernama surat Al-Mulk, kita baca setiap malam sebelum kita tidur, maka kita akan selamat dari siksa kubur. Dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang siapa membaca surat Al-Mulk setiap malam sebelum dia tidur, maka Allah akan membebaskan dirinya dari siksa kubur. Subhanallah. Itu cara yang bisa kita laksanakan. Terus apa lagi? Ternyata banyak bersedekah itu juga bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Sebab as-sadaqatu taruddul bala. Sedekah itu bisa menolak bala, menolak adab yang bisa datang kepada kita. Selain kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, ada juga amalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur, dan itu ada pada bulan Ramadan, yaitu lewat sholat tarawih pada malam ke-25. Jadi fadilah sholat tarawih pada malam ke-25 ini, Allah akan membebaskan pelakunya dari siksa kubur. Subhanallah, begitu murah Allah, begitu sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Tapi sekali lagi, semuanya itu hanya sekedar sesuatu yang lewat kepada kita kalau kita melaksanakan semua amal ibadah itu dengan riya atau ingin dipuji, bukan karena Allah. Jadi ketika kita ingin mendapatkan seperti apa yang Allah janjikan, maka niatkan ibadah kita karena Allah semata. Perbedaan antara sedekah dengan zakat mal. Jadi kalau zakat mal itu merupakan sesuatu yang kita keluarkan dari penghasilan yang kita dapat, dan itu ada nisabnya, ada nisabnya. Tapi kalau bersedekah itu tidak ada seperti itu. Tidak ada takarannya harus sekian baru disedekahkan, enggak ada. Tapi kalau zakat mal, penghasilan kita berapa? Sekian. Kalau belum sampai kepada ini, maka kita tidak bisa mengeluarkan seperti itu. Tapi kalau bersedekah, berapapun yang kita miliki, yang penting di hati kita ada niatan untuk mengeluarkan, untuk bersedekah, itu bisa. Bahkan gambaran yang paling kecil dari Rasulullah, kita nggak punya harta untuk ini, sudah. Dengan senyuman saja itu sudah bentuk dari sedekah. At-tabassum sedekah. Senyum, menampakkan senyuman kepada saudara kita, itu merupakan bentuk dari sedekah. Bahkan di dalam sebuah hadis juga disilakan, tasaddaqu an anfusikum wa an mautakum.
walau bisyarbati ma'in. Bersedekahlah kalian untuk diri kalian atau untuk orang-orang yang telah meninggalkan kalian, walau bisyarbati ma'in, walaupun hanya dengan segelas air. Ya. Jadi kalau sedekah itu tidak ada batasannya berapa-berapa, kapanpun kita mengeluarkan silahkan, ya. Tapi kalau zakat mal itu yang kita keluarkan dari penghasilan kita dan itu ada ukurannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan walaupun sebentar ada manfaatnya buat kita semuanya. Dan sebelum kami akhiri, kami sampaikan kepada semua pemirsa Kilau Ramadan, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai dan merestui kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.